Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari Bank Infak Pusat maupun dari Bank Infak di seluruh Nusantara, teman-teman Bank Infak Amanah Banyumanik Semarang. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di dalam kajian menjelang berbuka. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah, kami akan mengenalkan terlebih dahulu sekilas tentang Bank Infak Amanah Banyumanik. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Suryati selaku Ketua Pengawas Bank Infak Amanah Banyumanik Semarang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sekilas informasi tentang Bank Infak Amanah. Bank Infak Amanah didirikan sesuai dengan SK Yayasan Gerakan Infak Dunia nomor 3 tanggal 17 Februari 2020. Dan surat perpanjangan keputusan dari SK pertama yaitu tanggal 9 Maret 2021 dengan periode waktu 2021 sampai dengan 2022. Oke, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan pengurus dan sekaligus memperkenalkan pengurus yang bisa hadir pada kesempatan sore ini. Di dalam susunan pengurus terdapat 3 unsur, unsur pembina, pengawas, dan pengelola. Bank Infak Amanah mempunyai 4 orang pembina yang diketuai oleh Bapak Ahmad Jainuddin. Mohon maaf, pada kesempatan sore hari ini beliau berhalangan hadir. Kedua adalah Ustadz Fatur Rahman. Terima kasih Ustadz telah berada di tengah-tengah kita yang akan mengisi kajian pada sore hari ini. Selanjutnya Ibu Yuyun Sri Wahyuni. Ibu Yuyun mungkin bisa memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah termasuk pembina, J. Kemudian selanjutnya Ibu Umi Hani Amaria. Mohon maaf, saat ini beliau belum bisa hadir. Kemudian sekarang kita menginjak pada komposisi pengawas. Pengawas ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Suryati. Kemudian Ibu Ani. Ibu Ani. Monggo Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani sudah berkenan hadir. Selanjutnya Mbak Ellen. Monggo Mbak Ellen. Oh, Mbak Ellen lagi keluar. Mbak Ellen termasuk anggota pengawas 3 orang. Kemudian kita menginjak pada nama-nama pengelola. Pengelola Bank Infak ada 6 orang Bapak Ibu. Ketua oleh Ibu Sri Wahyuni Radaryanti yang saat sekarang beliau bertugas sebagai moderator pada acara sore hari ini. Halo Mbak Yanti, Assalamualaikum. Kemudian wakilnya oleh Ibu Nia Sofiastuti. Beliau berhalangan hadir. Sekretaris oleh Ibu Anindita yang juga berhalangan hadir. Wakil sekretaris Ibu Galih Permatasari. Alhamdulillah. Ibu Galih monggo. Waalaikumsalam. Ini Ibu Galih adalah mantan perbankan juga ini. Kemudian bendahara ada yang hadir, Ibu-ibu. Bendahara Bu Sofiana berhalangan hadir ya. Alhamdulillah yang ada Ibu Tati Nurjana. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Begitu perkenalan dari jajaran pengurus Bank Infak Amanah Ibu dan Bapak. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang operasional Bank Infak Amanah. Yaitu kami dari awal mendirikan Bank Infak Amanah dengan modal awal sebesar 27 juta
Dan alhamdulillah pada posisi 21 April kami telah mempunyai kekayaan sebesar 40 juta. Jadi terjadi kenaikan meskipun masih di bawah harapan ya, karena memang kondisi. Kemudian kami juga mempunyai sahabat infak kami sejumlah 50 orang. 50 orang itu per kelompok, biasanya satu kelompok 5 orang, dan satu orang ada fasilitas dari Bank Infak Amanah sebesar 1 juta. Ibu dan Bapak sekalian, dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana, kami juga bekerja sama dengan salah satu BUMN yang di sana ada Badan Dakwah Islam. Jadi kami sedang mengajukan proposal dan pertemuan awal sudah kami lakukan. Mohon doanya, insya Allah di bulan Ramadan ini ada kucuran dana dari BUMN dimaksud. Ibu dan Bapak sekalian, karena kondisi ini, kondisi corona, kondisi pandemik, sehingga kegiatan peminjaman itu belum begitu meluas, itu belum begitu ada peningkatan. Hanya saja kami selalu berusaha agar kita bisa melakukan pembinaan atau selalu komunikasi dengan sahabat-sahabat infak, dan kami juga membantu soal pemasaran mereka. Ibu dan Bapak sekalian, pada tahun 2021 Bank Infak juga telah menyusun program kerja, dan alhamdulillah program kerja yang disusun sampai dengan pelaksanaan sampai dengan April semuanya terlaksana dengan baik. Di antaranya yaitu kita selalu rutin melakukan tausiah, melakukan tadarus, ada ceramah-ceramah soal kesehatan, ceramah-ceramah psikologi, dan terakhir adalah pelatihan online tentang marketing online. Jadi Ibu Sekretaris kami, Ibu Dini, itu adalah seorang pengusaha muda yang tentunya tidak asing lagi dengan marketing secara online. Jadi ilmunya beliau tularkan kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat infak. Dan insya Allah itu semua akan bermanfaat. Dari sekilas Bank Infak mungkin cukup di sini ya Bapak Ibu. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bank Infak Pusat yang selama ini mendukung kami, baik langsung maupun tidak langsung, melalui WA dan lain sebagainya, mulai dari awal proses hingga saat ini. Dan ibaratnya adalah ibu dan anak atau ayah dan bapak. Ayah dan anak, ya. Kalau anak ada kesulitan, berterima ke bapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Hasan Toha, yang selama ini juga mensupport awal dari kita mau mendirikan Bank Infak. Mohon doanya agar kami di jajaran Bank Infak bisa istiqomah menjalankan amanah untuk menebar manfaat. Demikian sekilas tentang Bank Infak Amanah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suryati yang telah memaparkan sekilas tentang Bank Infak Amanah Banyumanik. Baiklah, hadirin sekalian, saya kira telah kita sama-sama menanti kajian menjelang berbuka pada sore hari ini. Nanti akan dibawakan oleh Ustadz Fatur Rahman. Kepada Ustadz Fatur Rahman, kami persilakan, waktunya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bihuwatillah wa bi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang tadi terputus. Saya langsung menyambung dari apa yang tadi menjadi tema kita sore hari ini, yaitu kompetensi seorang muttaqin. Muttaqin adalah tujuan Allah menjadikan kita melalui media puasa Ramadan tahun ini. Siapa yang mendapatkan predikat muttaqin, maka dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Karena muttaqin ini sifatnya masih umum. Maka kita harus mencari kira-kira karakter-karakter apa yang bisa menjadikan kita sebagai seorang muttaqin. Paling tidak, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad itu memberikan satu keterangan memudahkan kepada kita agar menjadi pribadi yang muttaqin. Beliau mengatakan bahwa di antara karakter, di antara ciri orang yang bertakwa itu minimal mempunyai 4 karakter sesuai dengan huruf takwa. Takwa kalau ditulis dengan bahasa Arab dengan huruf hijaiyah itu hurufnya ada 4. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua adalah huruf qaf, yang ketiga adalah huruf wawu, dan yang keempat adalah huruf ya, takwa. Jadi 4 huruf sebagai simbol dari sifat yang harus kita miliki, yang harus menjadi karakter dan kepribadian kita setelah lulus dari pendidikan Ramadan, setelah lulus dari bulan ujian ini. Huruf ta itu kata beliau Al-Imam An-Nawawi sebagai simbol dari sifat yang namanya tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah hati. Tawadhu itu tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak merendahkan orang lain, merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam hati dan perilaku kita sehari-hari. Orang yang tawadhu adalah orang yang memandang bahwa kita sama selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ukuran kemuliaan itu hanya dilihat daripada ketakwaan. Maka kita tanamkan di dalam hati, di dalam sanubari dan perbuatan kita sehari-hari, sifat daripada tawadhu itu harus betul-betul kita tanamkan, kita munculkan. Baik dari lisan kita, dari perbuatan kita, atau dari pikiran kita. Sehingga tidak ada pikiran merasa lebih, meskipun diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan daripada kedudukan, status sosial, dan lain sebagainya. Tetapi semua kelebihan, semua yang Allah titipkan tidak menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Ini satu sikap, satu sifat yang harus kita tanamkan. Kebalikan daripada sifat tawadhu itu adalah sifat takabur, sifat sombong. Sifat yang merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih punya dari orang lain, merasa lebih terkenal dari orang lain. Nah, ini nggak boleh.
Orang yang punya sifat merasa lebih, ini berarti ada penyakit al-kibar, penyakit sombong yang menjangkiti dirinya. Maka harus dijauhi. Kenapa? Karena memang penyakit ini penyakit yang sudah lama banget. Bahkan usia penyakit al-kibar ini lebih tua daripada usia manusia sendiri. Al-kibar penyakit ini sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam berada di surga dengan iblis laknatullah. Iblis yang asalnya bareng dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, itu beliau bersama dengan iblis ternyata terjangkiti penyakit virus yang namanya al-kibar. Dengan ucapannya, iblis mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa saya harus tunduk kepada Adam sementara Adam itu diciptakan dari tanah? Nah, saya diciptakan dari api. Yang unsur api lebih tinggi daripada unsur tanah. Makanya kemudian karena sombong ini iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih Bu Yanti. Mari kita berdoa di penghujung session ini. Ini adalah saat mustajabah, saat yang dimana Allah mengijabah setiap permohonan kita dan manfaatkan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang pertama, mudah-mudahan majelis Bank Infak Amanah ini bisa semakin maju, bisa semakin bermanfaat untuk kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa tawfiq. Ya rabbana alhamdulillah bagi jalan wajibkan dari maaf subhanahu rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arina حسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأعوذ وإن كان مقصرا فيسره وإن كان حرما فطهره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang dan lebihnya mohon maaf.